The ones on the ground won't see them go down. Rooftop guards. Who goes first? Wind 6.8. What's the math? Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Blue Austin. Pada video kali ini saya akan kembali melakukan film yang berjudul Never Less Than tahun 2025. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah negara di Amerika Selatan. Di sana terlihat tim penembak jitu sedang mengawasi pergerakan target di sebuah kastil yang merupakan tempat pembuatan senjata yang mematikan. Tower empty. Compound is quiet. Rooftop guards. Di dalam terowongan kastil, terlihat tim lainnya sudah berhasil bergerak masuk dengan melumpuhkan beberapa musuh. Sedikit info dalam misi ini, mereka ditugaskan menangkap target utama yang bernama Riker Kovalov yang merupakan seorang penjual senjata ilegal. Selain Kovalov, mereka juga mengincar si perancang senjata yang bernama Maxim. Singkat cerita, mereka berhasil melumpuhkan musuh yang berjaga di sana. Lantas mereka pun meretas kamera pengawas CCTV untuk mengetahui di mana posisi target berada. Setelah itu mereka naik ke atas. Untuk mengamankan rekan mereka dalam menjalankan misi, tim penembak jitu bertugas membersihkan musuh yang berjaga di luar. Mereka kemudian mulai menghitung jarak arah angin dan posisi musuh, lalu kemudian mulai membidik dan memilih masing-masing target. Impact center. Setelah musuh tumbang, dengan segera mereka bergerak masuk dengan membagi tim, di mana 2 orang berjaga di luar untuk melumpuhkan kendaraan musuh. 2 orang lainnya terus masuk untuk pergi mengamankan ruang amunisi, sementara beberapa lainnya terlihat memasuki komplek. Sedangkan tim penembak jitu terus menjadi mata pengawas mereka. Singkat cerita, mereka pun berhasil melumpuhkan anak buah Kovalov. Decent. Is that really you? Wind 6.8. What's the math? Namun saat akan ditangkap, dia pun menekan senjata mematikan itu, dan inilah yang terjadi. Kemudian lur, kita akan kembali pada 48 jam sebelumnya, di mana terlihat pesawat mendarat di sana. Lalu kita dikenalkan dengan pemimpin tim bernama Modise. Di sana dia menunggu tamunya yang baru turun dari pesawat, dan rupanya lur, tamu yang ditunggunya adalah Brandon Beckett. Diketahui Kolonel Gabriel Stone yang merupakan atasan Beckett adalah pemimpin tim operasi rahasia CIA, dan dia merupakan kawan dekat dari Modise. Karena secara resmi CIA tidak boleh terlibat, maka Beckettlah yang diminta untuk membantu Modise. Namun dia sama sekali belum diberitahu tentang misi operasi yang akan dilaksanakan. He says goes. I'm just a Marine following orders. Colonel Gabriel Stone, employed me to assist you. Dia kemudian dikenalkan dengan Nadia dan Diaz Supratno. Mendengar nama Diaz, dia pun terkejut karena Diaz adalah putra dari Bruno Diaz. Diketahui lur, Bruno Diaz adalah mantan presiden Costa Verde yang ditembak mati saat menghadiri upacara publik untuk menandatangani perjanjian pencabutan embargo perdagangan dengan Amerika Serikat.
Dan Beckett dijebak dan dituduh yang melakukan penembakan itu, padahal bukan dia pelakunya. Namun Nova tahu jika Brandon hanya dijebak atas kematian ayahnya. Di perjalanan, Beckett diberitahu jika misi operasi yang akan mereka laksanakan adalah menangkap Kovalov, penjual senjata ilegal yang mematikan. Nova bercerita jika sejak kematian ayahnya sebagai Presiden Costa Verde, pamannya Roman Diaz yang menjadi Perdana Menteri. Namun Roman Diaz memanfaatkan kepedihan dan kemarahan masyarakat. Dengan segala cara dia meraih kekuasaan dan menjual negaranya kepada penawar tertinggi seperti Raker Kovalov. Kovalov memiliki kesepakatan dengan Perdana Menteri, yakni diperbolehkan membuat dan menjual senjata, terutama menjual senjata untuk tentara pribadi Perdana Menteri. Untuk itulah Nova bergabung dengan para kelompok pemberontak Phoenix. Tujuan pemberontak Phoenix adalah menangkap dan membawa Kovalov ke pengadilan untuk diadili. Dengan begitu mereka kembali bangkit dan meraih kembali hak mereka. Di sana juga Nova memberitahu bahwa ia sudah menemukan sebuah kastil yang menjadi markas Kovalov dan Modise sudah menempatkan satelit tepat di atas kastil itu. Yang dimana di markas itu Kovalov sedang mengembangkan senjata mematikan yang dibuat oleh Mauser Maxim. Untuk itu misi operasi mereka adalah menyerang markas Kovalov dan menangkapnya. Setibanya di markas, Beckett langsung ditemui oleh kawan lama bernama Zero. Dialah yang meminta agar Beckett bisa diajak ikut dalam misi karena dia tidak akan bisa tanpa Beckett. Beckett kemudian dikenakan kepada personil tim lainnya yang direkrut oleh Modise dari beberapa agensi, di antaranya Hera, Hoilo, dan Angel. Tidak lama kemudian Modise datang dan mengenakan Beckett dengan Zondi, si penembak jitu. Zondi adalah orang yang berpengaruh di Angkatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan. Modise meminta Beckett untuk menjadi mentor dan melatih si Zondi. Lalu setelah itu, mereka kemudian menerima arahan terkait misi operasi. Untuk menghormati hubungan baik mereka dengan pemberontakan Phoenix, maka misi operasi mereka dinamakan Operasi Pasukan Phoenix. Mereka akan membagi 5 tim dalam skuad. Di antaranya ada tim Alpha Modise, Zelo, dan Nadia. Mereka bertugas untuk memburu sasaran utama. Sementara Zero akan memimpin tim B bersama Jensen dan Jet. Tugas mereka adalah menemukan dan mengamankan laboratorium penelitian. Sementara Hera dan Hilo akan menjadi tim C, dan tugas mereka akan mengamankan garasi dan melumpuhkan semua kendaraan musuh. Sementara Angel dan Nova menjadi tim C, tugas mereka mengamankan ruang amunisi dan meretas serta mengambil informasi digital. Tim terakhir dalam misi ini adalah tim pengawasan yang diisi oleh Beckett dan Zondi, di mana mereka akan menjadi mata-mata dan pengawas dari jarak jauh. Dalam menjalankan misi, mereka harus sangat hati-hati karena Kovalov dilindungi oleh Perdana Menteri Roman Diaz. Mereka memiliki milisi bersenjata yang besar untuk melakukan pekerjaan kotornya. Jika sampai tersiar kabar tentang rencana penyergapan, maka 20 milisi akan menjadi 100 milisi bersenjata. Lalu Modise ditanya mengapa tidak mengajak pemberontak Phoenix untuk ikut dalam misi. Dan Modise menjawab mereka akan menjadi harapan terakhir yang dimiliki Costa Verde tatkala perjuangan mereka harus lenyap lebih dulu. Kemudian setelah itu mereka pun langsung melaksanakan simulasi latihan penyerangan. Setelah latihan selesai, mereka kemudian diminta istirahat sejenak karena misi operasi ini akan dilaksanakan pada malam hari. Saat malam hari tiba, mereka pun bersiap-siap untuk melaksanakan misi. Scene kemudian kembali setelah Kovalov menekan senjata mematikan miliknya. Pasca ledakan samar-samar, Modise mendengar panggilan radio dari Hera. Kovalov yang tersadar langsung ditodong senjata oleh Zero yang baru saja masuk ke ruangan itu.
Sementara itu di ruangan terpisah, Angel dan Novat menerima laporan jika Modise dan tim sudah kembali tersadar dan kini mereka sudah menangkap Kovalov dan Maxim. Mereka semua diminta untuk segera berkumpul di titik penjemputan. Lantas Beckett bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Modise menjelaskan hal itu karena Kovalov memegang senjata gelombang sonik dan menekan pelatuknya. Di sana Kovalov menegaskan bahwa mereka tidak akan lolos dari sini. Milisi bersenjata Perdana Menteri akan segera datang ke sini. Lalu tiba-tiba darah keluar dari hidung Modise dan mereka semua yang terkena gelombang sonik tumbang satu persatu. What the hell is this weapon? Mereka semua yang terkena gelombang sonik pun akhirnya tewas. Sementara yang lain berada di luar radius gelombang masih selamat. No. Nadia. Hilo. Chad. No. Mereka kemudian bertanya kepada Beckett apa yang harus dilakukan. Lalu Beckett meminta Hera, Zondi, Angel pergi ke terowongan. Sementara dia, Nova, dan Zero akan pergi ke ruangan pembuatan senjata gelombang sonik itu. Setelah berada di ruangan senjata sonik, Nova mengatakan jika komputer masih aktif. Dan dia juga memberitahu bahwa jenis senjata Kovalov adalah generasi berikutnya. Perangkatnya menggunakan frekuensi gelombang mikro yang mengganggu fungsi otak. Itu artinya jika terkena gelombang ledakan, maka akan membuat gejala seperti pusing, mual, sakit kepala, dan tewas. Rupanya Maxim dan Kovalov berupaya membuat senjata ini lebih praktis yang dapat digenggam dan senyap. Namun Beckett mengatakan sebelum menghancurkannya, mereka harus mempelajari tentang senjata ini lebih dulu. Karena jika mereka menghancurkannya, maka Perdana Menteri akan mencari orang pintar dan akan membuatnya kembali. Mereka kemudian berkumpul di luar dan menerima arahan dari Beckett. Di sana, Beckett mengingat bahwa Modise pernah memberitahunya jika dia sudah memasang satelit di atas kastil. Untuk itu, dia meminta Nova untuk mengakses sistem dan mentransfer data dari hard drive ke satelit. Dan setelah selesai, mereka akan menghancurkan senjata itu. Namun Nova mengatakan mentransfer data butuh waktu dan jelas mereka tidak punya banyak waktu. Mendengar itu, Beckett mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan misi ini sesuai perintah dari Modise. Singkat cerita, Hera datang ke jenazah Hilo dan mengambil kapaknya. Sementara Nova sudah berhasil mengunggah data sebesar 50%. Beckett kemudian memberikan Nova ponsel sebagai remote pemicu ledakan. Dia sudah memasang beberapa bahan peledak di server komputer dan juga di luar ruangan. Lalu tidak lama kemudian, Zondi memberikan laporan jika dia melihat konvoi milisi bersenjata menuju ke sana. Mendengar itu, Beckett memberikan arahan dan semangat untuk timnya. Setelah itu, mereka pun langsung standby di posisi masing-masing sesuai perintah. Tidak lama kemudian, para milisi bersenjata pun tiba di sana. Namun di sini semakin banyak musuh yang berdatangan. Jelas Beckett meminta tim untuk masuk ke dalam markas. Dan tentu saja perjalanan mereka masuk ke markas tidaklah mudah. Mereka terus dikejar dan harus melumpuhkan musuh yang mendatangi mereka.
Sementara itu di ruang server terlihat Nova sudah berhasil mengunduh data 91%. Lalu tidak lama kemudian beberapa musuh datang ke sana. Namun Nova meledakkan mereka dengan menekan angka 1. Begitu juga dengan Beckett bertarung dengan musuh yang menyerangnya. Sementara Zero juga terlihat dikeroyok oleh musuh. Heading your way. Nova kemudian memberikan kabar jika pengunggahan sudah komplit 100%. Sesuai perintah, Nova langsung meninggalkan ruang server dan memadamkan lampu di seluruh ruangan. Namun sayangnya Next Vision milik Hera rusak sehingga dia berjalan dalam gelap. 10, 9. Saat menyalakan flare, rupanya musuh berada di depannya dan dia pun tewas diberondong peluru. Beckett kemudian datang ke sana dengan memakai Next Vision dan melumpuhkan semua musuh. Namun sayangnya dia datang terlambat karena Hera sudah tewas. Nova lalu memberikan laporan jika dia sudah meninggalkan ruangan server. Beckett pun segera keluar ruangan menuju ke bawah, namun di sana dia terkena tembakan. Beruntung Beckett berhasil melumpuhkannya. Setelah selesai mengunggah, Nova memberikan ponsel itu kepada Beckett. Tapi tidak lama kemudian, Nova pun tewas. Sementara itu di luar terlihat beberapa musuh mendekat. Dan tidak pakai lama, Beckett lalu meledakkan ruang server dengan menekan angka 2. Beckett yang menyadari bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Akhirnya mereka pun langsung pergi melarikan diri dengan sekuat tenaga. Can't hold here any longer. Make sure that intel gets to every agency on the planet. Go, go, go! Saat kehabisan amunisi dan terkepung, tiba-tiba pemberontak Phoenix datang dan membasmi semua musuh. Kemudian pimpinan Phoenix bertemu Beckett. Di sana ia meminta semua temannya yang gugur diambil jasadnya. Saat diperiksa, ternyata denyut nadi Nova masih ada. Scene kemudian berlanjut pada beberapa hari kemudian. Terlihat mereka berdua bersiap untuk pergi. Karena jika salah satu dari mereka tertangkap, maka itu akan menjadi insiden internasional. Sementara Angel dan Jody memutuskan untuk tetap tinggal. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.